Nah, ini Pali, puisi di Goda Rindu ini kan sangat menarik sampai dijadikan judul buku. Ini kita buka ya. Iya. Ini teman-teman, ini ada di halaman yang punya buku ini ya. Mudah-mudahan sih punya. Di Goda Rindu. Mana di Goda Rindu? Agak ke depan mungkin. Ini di halaman 16. Nah, ini ya, di Goda Rindu. Ini pertanyaan saya balik. Sebetulnya ada peristiwa apa sih sebetulnya di balik puisi ini? Ada nggak peristiwa? Kalau tidak salah itu saya habis dari Jakarta ya. Dari Jakarta. Tahu saya lupa siapa tulis di Madura apa tulis di Jakarta? Ini di Madura, ya, Madura berarti, 25 Desember 1998. Oh benar, berarti saya habis dari Jakarta. Saya melihat kondisi Jakarta habis 98 itu kan terjadi kerusuhan kan. Iya. Padahal aku berpikir tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sekarang tongkat kayu dan batu jadi pentungan. Iya, buat bahan lemparan. Jadi saya rindu kata tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Rindu kata keramah tamahan orang-orang Indonesia. Pada 98 itu nyaris tidak ditemukan kata-kata indah. Tongkat kayu dan batu jadi pentungan, kata-kata kesantunan sudah tidak ada lagi. Artinya bukan tidak persis tidak ada, secara umum kita melihat kondisi Jakarta. Oh, 98 ya. 98 saya di Bali, mohon maaf. Saya ke Jakarta terus ke Bali waktu itu ya. Terus dari Jakarta terus ke Bali. Jadi ada 2 pulau lah ya, Pulau Jawa. 3 malah nanti itu. 3. Pulau Jawa, dari Madura dulu, Pulau Jawa, Jakarta khususnya, terus ke Bali. Di 3 pulau ini saya rindu kepada tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kenapa sekarang jadi pentungan. Gitu. Oke. Iya, jadi kalau bangsa kita dikatakan sebagai peramah, sekarang jadi peramah. Pemarah. Jadi pemarah ya. Ya, seperti itu. Itulah kerinduan saya. Artinya ini kan puisi adalah sebuah diksi, pilihan kalimat bagaimana saya menggambarkan kegelisahan hati saya sebagai penulis lah gitu tentang kondisi hari ini dibandingkan dengan kondisi masa lalu yang konon katanya seperti itu. Oke. Jadi ini berarti kayak asbabun nuzul ya. Ini sorry teman-teman semua. Jadi asbabun nuzul itu kalau dalam ilmu Al-Quran itu kita kenal dengan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Jadi puisi ini pun ada latar belakangnya yang saya pikir semua penulis ya. Ketika karya itu hanya iseng ya biasanya tidak awet gitu. Ketika dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, kemudian ada pengendapan, lalu ketika menulis, saya biasanya kalau menulis tidak lepas wudhu. Dan saya berusaha seburuk apapun tulisan saya, sejorok apapun tulisan saya selalu mengingat Allah. Saya usahakan itu gitu loh. Oke. Dan saya mau kulik-kulik tulisan menurut saya lumayan jorok. Ini ada salah satu puisi yang sangat menggelitik saya. Ini saya halaman berapanya? Halaman 35. Tuhan dalam bir hitam. Ini maksudnya gimana nih Pak Lid? Tuhan dalam bir hitam. Bir hitam itu apa? Bir asli. Mabok itu. Saya kirain kopi maksudnya. Bukan ya? Enggak. Jadi posisi saya waktu itu masih santri ya. Saya lupa tahun 96 ya. Tahun 98 juga. 98 ya. Jadi saat itu saya datang ke tempat kerja saudara saya di daerah Bogor. Oke. Terus tengah malam ketemulah sama reman-reman, saya diajak ke tempat maksiat. Iya. Namanya bar apa Pangkalan 9 kalau tidak salah. Sampai saya ini orang yang selalu ingin tahu. Saya tidak pernah berbicara apa yang tidak saya tahu. Sedikit melenceng. Pertama saya ke Jakarta, yang paling saya tahu adalah bongkaran. Bongkaran adalah prostitusi, tempat pelacuran. Bukan saya pengen tahu Monas atau apa, pengen tahu Istiqlal, enggak. Masjid sudah biasa di Madura. Kapan gua ke masjid? Masjid gitu. gede-gede lagi ya. Makanya itu saya pengen tahu, karena itu yang dibicarakan orang seperti apa sih, semaksiat apa sih mereka. Maka waktu itu saya pengen tahu, lalu teman dengan senang hati membawa ke tempat itu. Akhirnya saya tahu malam ajib-ajib itu. Ajib. Ikutan juga. Saya bingung karena memang jujur saya masih santri ya. Iya. Masuk ke situ saya dikenalkan sama teman saya, ini adiknya si ini. Dengar nama kakak saya. Iya. Orang ini ngambil bir 1 kerat. Bir botol loh. Gila. 1 kerat.
buat saya. Mati mak. Gimana ya caranya? Aku istighfar itu. Tapi aku kan tidak ingin membuat orang itu tersinggung ya. Ya memang tempat maksiat aku datang ya pasti aku dikasih itulah, nggak mungkin di air zam-zam gitu. Kesalahan saya kan gitu, maka harus hormati. Aku waktu itu pakai kaos pakai sal gitu, tebel gitu. Aku kan ajib-ajib gak begitu kelihatan. Aku tuangin, cewek datang. Ya Allah gitu saya. Aku pura-pura minum, pahit ternyata. Kalau manis mungkin aku minum itu. Pahit men, aku tuangin ke sini. Rasa nih. Sampai 1 botol itu habis. Terus semuanya tuangin? Enggak, dikit-dikit. Habis itu saya masuk kamar mandi, saya peras, masuk lagi. Ya, ajib-ajib nggak begitu kelihatan. Datang lagi, maka disitulah aku terbayang Tuhan. Maka aku tulis. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin dianggap salah ya. Tapi bagaimana di sebuah cairan khamr yang diharamkan menurut fikih gitu ya. Di situ saya bukan melihat Tuhan di situ ya, bahwa saya terketuk atas nama Allah, janganlah. Maka aku bayangkan bahwa ada Tuhan dalam genangan bir hitam. Maka di situ aku gambarkan perempuan datang. Ya memang begitu, tempatnya ajeb-ajeb. Tapi saya bertahan itu sampai jam 3. Betah. Ada ya yang lewat-lewat enak. Jujur ya, saya waktu itu juga sempat, Mas kalau mau nginap segini. Oh, ditawarin. Iya. Nggak tanya balik, ada diskon nggak? Saya kan tamu kehormatan, adiknya ini kan gitu. Kan jadi berbekal nama seseorang itu saya dihormati, tapi dengan penghormatan cara mereka gitu. Berarti free dong kalau jadi itu. Iya, tapi kan sudah ada genangan bir hitam, ada Allah di situ, ada Tuhan di situ, sehingga semua saya lalui. Ketika mereka sudah ngobrol panjang lebar apa segala, terus saya pamit pulang dengan kaos yang basah. Tapi itu ada segelas minum itu, ada segelas. Nggak minum, orang pahit. Saya mohon makan nggak pernah tahu bir itu kayak apa. Jadi pertama gini, ya Allah maafkan kalau memang haram. Tapi kalau manis tak coba deh gitu. Tak pikir kayak minuman-minuman yang lain ya, kayak Coca-Cola atau apa gitu. Kok pahit ya? Yang namanya orang kampung nggak pernah tahu bir saya. Ya pahit ya gitu, nggak jadi. Terus habis itu saya deg-degan loh, karena saya ngerinya gini, ini kan dunia malam ya. Kalau ada yang ternyata ngamuk, mabok, terus tersinggung sama saya, maka itu pertama saya menghormati, karena memang menghormati dia, kemudian juga sebagai siasat supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi alhamdulillah sih aman. Alhamdulillah aman ya. Saya kirain minum segelas habis itu mabok. Untung enggak ya, dicicipin doang dikit. Kalau manis dilanjut guys. Ngeri juga. Pahit. Untung pahit. Kalau enggak ada. Berarti benar ada Allah di situ. Untung dibikin pahit. Mungkin saya jujur selain itu dulu waktu itu musimnya ekstasi. Jujur. Oke. Mas, biar lebih ajeb. Tapi jangan semua, Mas kan masih baru gitu. Iya. Potekin. Kayak apa? Tablet. Tapi benar ekstasi apa enggak saya nggak tahu ya. Katanya ekstasi. Aku pura-pura. Aku ambil lagi, aku kantongin. Jujur itu kutelan ketika aku sampai rumah. Terus nggak kenapa-napa? Enggak. Aku kan pengen tahu. Enggak mempan. Aku pengen tahu gitu. Kalau memang ini ya bismillah dong. Baca bismillah ya, iya. Baca bismillah guys, gila lah men. Bener. Itu rasa keingintahuan saya gitu. Tapi memang saya pasrah lah gitu. Kalau memang saya harus mabok, kayak apa wong baru sekali. Saya cobain itu. Tapi ini kan namanya obat-obatan juga ya. Wajar baca bismillah, baca doa kan. Baca doa sebelum minum obat. Ya, ada ganja juga. Nyobain juga? Nyobain. Kan saya perokok. Oh iya. Saya biasa. Salah katanya. Kok nggak apa-apa ya? Katanya pening. Biasa. Kalau saya kan orang kampung, biasa ngelinting tembakau. Oh iya benar. Saya hanya ingin tahu kalau di situ kan. Ternyata salah cara nyedotnya. Oh ya sudah, kalau memang salah berarti saya nggak pengalaman. Okay, dan tidak ada mudarat pada saya, dan saya tidak perlu tahu, dikasih ilmunya gitu. Oke. Ini lumayan menarik dari itu. Semua kejadian itu yang pas di bar itu berarti di
ditulis menjadi puisi ya akhirnya. Iya. Tapi kalau ditulis biasa begitu, masa aku tulis begini kan, lebih baik dengan bahasa metafor, sehingga terserahlah nanti orang menerjemahkan seperti apa, bahwa dalam tempat maksiat ada Allah di situ. Allah. Oke. Menarik banget teman-teman, luar biasa. Ini berarti semua kejadian yang ada di sekitar kita, nggak semuanya, walaupun itu musibah ya, nggak semua menjadi negatif ya. Ada sisi positif yang ya menurut saya bagaimana kita menyikapi ya. Kalau saya kembali kepada konsep la haula kan semua apa kehendak Allah, tapi bagaimana kita menyikapi sebuah persoalan. Oke, ini di awal-awal buku ini ada tulisan begini teman-teman. Karya ini kupersembahkan untuk kedua anakku, Fairuz Zahran Prawira Ali. Yang kedua Dimas Ayu Alvan Nida, serta teman-teman sebayanya. Berarti termasuk Ahsan waktu itu, termasuk Ahsan. Maka di belakang ada foto Ahsan. Ada foto Ahsan. Jadi Ahsan itu adalah anak sematawayang, bukan semata apa namanya? Iya, anak laki-laki sematawayang Kiai Haji Raden Syed Rahmat RA. Dan ini ada foto beliau nih di belakang. Nah, ini lagi main sama Ahsan juga nih Fairuz. Nah, ada salah satu puisi tadi ya, yang tentang untuk anakku gitu ya, yang apa sih judulnya tadi itu? Untuk anakku yang belum lahir kalau nggak salah. Iya, untuk anakku yang belum lahir. Dan ini kan puisi belum, Pak Ali belum punya anak, belum punya istri gitu ya. Jangankan punya anak, punya istri, punya pacar juga nggak boleh di pondok. Punya pacar aja belum, tapi puisinya udah seakan-akan punya anak gitu ya. Terus ada nggak setelah anaknya lahir kemudian baca buku ini, ada feedback nggak buat anaknya? Lah itu dia. Iya itu dia. Maka ketika anak saya Fairuz yang pertama sunat, maka bapaknya yang sedang kayak begini, kekayaannya hanya tulisan, aku cetak ini untuk kenang-kenangan dia sunat. Terserah nanti anak saya bagaimana membaca dan menyikapi puisi karya bapaknya. Jadi ini buku ini awalnya memang saya persembahkan buat Fairuz anak saya yang dan Nida dan teman-teman sebagainya, termasuk Hasan ya. Dan mereka saya kasih. Saya kasih walaupun mungkin mohon maaf ya, kita bicara jorok karena tahu peristiwa ya. Ya mereka terserah bagaimana. Saya yakin lah anak-anak juga punya penalaran yang baik gitu. Karena saya juga menulis dalam kondisi yang insya Allah baik. Wudu kan ya. Yang menulis kan yang diskotik enggak lah. Tapi kan nulisnya aku bukan di diskotik. Iya kan, nggak diskotik. Oke, saya minta Pak Ali nih, boleh nggak bacain satu puisi yang Pak Ali paling suka di buku ini? Apa ya? Sok dah satu. Kita rindukannya. Dulu pernah bacain puisi di Taman Ismail Marzuki kalau nggak salah. Pernah ya? Sering, aku dulu kan gembel. Tuh kan sering, makanya kita mau masih sama kan adanya kayak dulu. Udah lama sih nggak baca. Apa di Goda Rindu, apa ada puisi khayalan seorang laki-laki, cerita lembaran berita ini dulu top. Tapi sekarang udah nggak masanya. Udah nggak up to date. Apa itu ya, dalam habitat terikat ini puisi lomba, wajahmu di petalan ombak, saja reformasi. Ini keras. Puisi buat anakku yang belum lahir aja kali ya. Oke, boleh. Kelihatan nggak? Harus disentuh dulu nggak? Kau pikir aku sudah tua? Ya kali aja kan. Guys, ini sudah terang benderang begini, masih pakai senter. Ini terang karena bulan aja ini. Puisi ini saya tulis tahun berapa ya? Oh ini tahun 98 juga ya. Ini saya tulis di RUA Pramian Selesai Sampang Madura, Senin 13 bulan 12 1998. Belum punya anak. Belum di pondok. Jadi saat itu sebenarnya saya membayangkan, saya sudah yakin Allah akan mengasihi saya anak, tapi saya tidak tahu anak saya akan lahir dari rahim siapa gitu. Maka dalam kondisi seperti itu sebenarnya pengen kawin lah, cuma nggak berani gitu, sehingga mungkin lebih diilhami oleh hayalan-hayalan laki-laki jelang dewasa. Oke, siap. Puisi buat anakku yang belum lahir. Anakku, saat kutulis puisi ini, aku belum tahu siapa ibumu. Saat kutulis ini cerita, Nusantara sedang berduka. Mendung terus bergelantung, memaksa matahari hijrah tak tentu arah. Rembulan ditawan awan, hembusan angin laut menebar maut.
Aku bersyukur karena engkau belum lahir, sebab harga-harga barang melesat terbang memecah bintang, kecuali harga diri yang terserak di pinggir kali. Anakku, saat kutulis puisi ini, harga rokok bagai pejabat, sekali naik pangkat sampai mati tak mau turun lagi. Tapi bagiku merokok ibarat berpartai, tak ikut disebut golput, ikut kadang malah bikin kalut. Anakku, kini jumlah partai 100 lebih, semua tentu haus pemilih. Untung kau belum lahir, jadi tak usah susah mikir. Anakku, kelak jika kau baca puisi ini, semoga matahari sudah kembali, sehingga melati tanaman ibumu di halaman rumah itu berbunga tak ragu, kupu-kupu mesra mencumbu. Anakku, kelak jika kau sudah besar, tak usah jadi orang pintar, tak penting kau punya gelar, cukup jadi orang berbudi, cukup jadi orang mengerti segala disiplin ilmu, arah langkah yang akan kau tuju. RUA Peramian Selesai Sampang, Madura, Senin 13/12/1998. Oke. Keren. Kadang aku ke bawah juga loh. Keren. Padahal biasa aja ya, nggak impresif, cuman kadang-kadang ke bawah ya. Iya benar luar biasa. Jadi memang kalau saya lihat dari puisi ini suatu keyakinan yang luar biasa, karena belum punya istri gitu ya, apalagi jangan istri, pacar aja belum punya, tapi angkat koper lah. Iya makanya angkat koper bos, kalau ketahuan punya pacar di sidang udah habis itu keluar secara tidak terhormat. Walau alam nasibnya kemudian seperti apa, tapi puisi ini mengisyaratkan bahwa ada keyakinan si penulis bahwa ya pasti punya anak gitu ya. Iya ada keyakinan ya, ada keyakinan seperti itu. Iya. Dan mungkin juga kalau tak ingat-ingat di latar belakangnya oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu gitu. Jadi peristiwa yang terjadi kan 98 ya, masih huru-hara. Kemudian itu saya sebut tulis partai 100 lebih, waktu itu kan habis reformasi itu partai banyak banget. Bener itu partai waktu itu 100 lebih, yang kemudian saya bungkus dalam bentuk puisi yang dalam kondisi saya membayangkan punya anak, dan saya yakin punya anak, tetapi saya belum tahu siapa ibunya. Ibunya. Dan ini yang menarik itu harga rokok yang kayak pejabat itu gimana itu? Ini bener, saya perokok ya. Saya di pondok ngerokok, dan rokok mahal banget waktu itu. Asli mahal itu. Mahal banget. Maka aku ibaratkan pakai pejabat waktu itu. Rokok apa yang mahal? Apakah satu merek doang, apa semua? Hampir semua. Semua. Kayak sekarang ini cukai naik. Kalau bahasa kerennya kan cukai naik. Padahal aslinya kan negara minta sumbangan sama perokok gitu. Emang berapa sih dulu harga rokok? Saya lupa. Tapi lebih mahal dari sebelumnya gitu. Oke. Oke teman-teman semuanya, luar biasa. Ini sebetulnya masih banyak puisi yang kita bahas, tapi kalau mau kita kupas kayaknya bisa berjam-jam di sini. Ini hanya beberapa saja tadi puisi yang kita kupas di sini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang mendengar, yang suka dengan puisi, ada inspirasi dari sini. Ada pesan nggak buat teman-teman yang suka berpuisi? Pada dasarnya manusia siapapun dia pasti akan berpuisi. Karena apa? Setiap manusia pasti memiliki hati. Karena puisi adalah kata hati yang disampaikan lewat lisan, tetapi tetap ketukannya hati. Bagi saya puisi bukan hanya sekedar rangkaian kalimat indah. Kalimat-kalimat indah itu semuanya adalah apa istilah anak sekarang itu? Ya bullshit lah gitu ya. Jadi benar bagaimana memang bagi pencinta puisi atau tidak cinta puisi, sebenarnya dia adalah seorang pemuisi. Tetapi tidak terungkapkan lewat kata-kata. Oke. Dan cintailah puisi. Jadi luar biasa teman-teman. Jadi puisi saat ini kayaknya lumayan sudah banyak juga peminatnya, bahkan saya lihat di materi-materi sekolah banyak juga tentang puisi Pak. Iya, walaupun media tentang sastra berkurang ya. Iya, media tentang dulu sastra ada Auf Klarung, terus saya juga dulu itu langganan Horizon. Iya, saya berjuang untuk nembus Horizon tapi kalah terus sama penyair-penyair sepuh. Oke. Jadi banyak tempat buat
tanding apa sih namanya kalau puisi tuh bahasanya kalau ya, kayak lomba gitu ya. Lomba gitu ya. Sekarang malah banyaknya lomba stand up komedi paling. Ya begitu ya. Ya itu adalah sebuah seni juga, tidak ada masalah, tidak ada masalah, hal yang baik. Tetapi ada memang karya sastra ujungnya umumnya peminatnya sepi. Sepi ya. Maka sastrawan rata-rata nggak kere-kere. Apakah terlalu serius apa gimana? Ya kalau orang saya lihat kalau canda aja nih banyak pasti minatnya. Kalau sastra kayaknya mungkin bergantung juga masa, tapi memang dari dulu yang peminat sastra tidak banyak. Tidak banyak ya. Oke. Ya buktinya sastrawan hanya sedikit. Iya benar. Dan sastra tidak banyak menghasilkan uang. Itu benar ya. Nah saya kan dari penulis puisi pindah ke misteri. Pindah ke alam gaib. Tapi nulis puisi tetap akhirnya untuk mencari keuangan yang saya katakan waktu itu kan. Jadi puisi tetap kreativitas saya sebagai penulis sastra tetap berusaha sekeras mungkin. Tapi di sisi lain untuk menghidupi saya dari tulisan yang lain. Oke, itu saja Pak Ali, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan puisi di Goda Rindu ini bisa memetik api semangat teman-teman yang suka berpuisi untuk selalu bikin puisi. Selalu bikin puisi. Ya minimal share lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram, barangkali ada orang yang mau narik kalian buat bikin buku yang lebih serius seperti ini. Dan harus diingat bahwa kata-kata kelak akan berkata-kata. Oke, kata-kata kelak akan berkata-kata. Terima kasih.